Halo kawan pajak, selamat datang di Podcast Madya Gresik, inspiratif dan solutif. Kita tahu bahwa Cortex ini adalah aplikasi yang besar, ya, dan hitungannya baru lahir dan baru saja kita pakai di awal tahun ini. Ya. Setengah tahun ya Mas. Setengah tahun. Nah, pada podcast kali ini bersama saya Nanda akan membersamai kawan pajak semua untuk membahas update seputar Cortex. Nah, tentunya saat ini saya tidak sendirian kawan pajak. Saya akan ngobrol dan berdiskusi dengan salah satu pegawai yang juga salah satu penyuluh di KPP Madya Gresik, yaitu Mas Budi. Jika kawan pajak sering ke KPP atau telepon, pasti tidak asing dengan Mas Budi ya. Oke, selamat sore kawan pajak, saya Budi, penyuluh di KPP Madya Gresik. Gimana kabarnya Mas Budi? Alhamdulillah, baik Mas Nanda. Karena ya semoga kawan pajak tetap sehat selalu ya, karena akhir-akhir ini kan cuaca tidak menentu ya. Iya Mas. Apalagi dengan isu-isu COVID ya katanya. Iya, katanya serangan COVID lagi ya. Karena banyak juga teman-teman di pegawai di sini ya yang terkena flu gitu ya. Karena apa ya? Pergantian musim Mas ya. Jadi ngefek mungkin di kesehatan ya. Kemudian juga musim hujan katanya diperpanjang gitu. Ya, tahun ini memang saya merasa memang agak lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya Mas. Iya, seharusnya ini kan sudah musim panas. Ya, biasanya udah sampai Agustus kemarau ya. Iya, oke. Baik, ya harapan kami semoga kawan pajak dan semua yang mendengar dan menonton podcast ini ya diberikan kesehatan. Amin. Baik, langsung kita ke ini ya. Ada beberapa poin sebenarnya yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama langsung aja Mas Budi, kita akan membahas tentang update seputar Cortex ya. Nah, update seputar Cortex di sini yang pertama mengenai batas waktu upload faktur pajak. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Budi. Oke, gini Mas Anda dan juga kawan pajak semuanya, berdasarkan per 11 tahun 2025 ada perubahan yang terletak di batas waktu upload faktur pajak. Oke. Kalau selama ini kawan pajak mungkin tahu bahwa untuk bisa mengupload faktur itu diberi batasan sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misal bulan faktur pajak bulan Mei gitu. Mei itu maksimal diupload tanggal 15 bulan Juni. Kalau yang bulan Juni yang lambat tanggal 15 bulan Juli dan seterusnya. Tapi dengan adanya per 11 ini ada perubahan Mas Anda. Ada perubahan. Jadi batas waktu upload faktur diperpanjang. Yang semula tanggal 15 bulan berikutnya menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi ada perpanjangan lebih santai ya, bukan lebih santai ya, lebih panjang untuk mengupload. Memberi kesempatan yang lebih ya bagi kawan pajak untuk mengupload faktur pajak. Dan ini pastinya lebih menenangkan ya, karena tanggal 15 itu kan kadang ribet-ribetnya untuk pembayaran yang PPh dipungut. Iya, batas waktu penyetoran pembayaran pajak benar Mas. Ya, jadi dengan diundurnya atau diperpanjang batas waktu upload faktur ini malah suatu keuntungan bagi soal pajak, sehingga ada spare waktu lah untuk mempersiapkan faktur pajaknya. Dan ini Mas Anda perlu kita kembali mengingatkan bahwa batas waktu ini berdasarkan tanggal faktur ya, karena masih ada beberapa wajib pajak yang mengira kalau faktur normalnya itu bulan Mei katakanlah, kemudian di bulan Juni
ganti itu Mas. Nah, Oke, faktur pajak apakah pengganti. nanti waktu mengupload faktur pengganti bulan yang diganti di bulan Juni tadi akan terlambat sebenarnya. Oke. Jadi kembali kami ingatkan bahwa untuk faktur pengganti selama tanggal faktur pengganti yang dibuat tadi tidak disesuaikan. Kadang beberapa wajib-wajib malah disesuaikan tanggalnya Mas ya. Sama dengan ini ya faktur pajak Faktur normalnya. normalnya Nah, ya. sebaiknya jangan. Jadi tetap gunakan tanggal yang disediakan oleh aplikasi. Biasanya tanggal saat kita melakukan penggantian faktur. Oke. Karena kalau kita sesuaikan, kita ganti dengan tanggal faktur normalnya, nah kemungkinan malah akan terganjal batas waktu upload fakturnya. Dan yang betul sebenarnya malah faktur pajak pengganti ini ya tanggal di saat faktur pajak pengganti dibuat. Benar, gitu Mas. kan, ya. Benar. Jadi nggak perlu disamakan Nggak perlu dengan dimundurkan. fakturnya, malah Keliru repot lagi. kan ya. Udah repot keliru lagi. Ya, itu Mas. Jadi untuk faktur pengganti tetap gunakan tanggal yang disediakan aplikasi, tanggal waktu penggantian supaya itu nanti dapat di upload dengan dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, itu untuk update Cortex tentang batas waktu upload faktur pajak ya. Faktur pajak keluaran, faktur pajak pengganti itu ya. Dokumen lain juga sama ya. Sama Mas. Mau mengikuti tanggalnya berapa, bulannya apa nanti batas uploadnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Nah, berikutnya nih Mas Budi, tentang update Cortex yang kedua ini ada yang baru di SPT PPh Pasal 21. Iya. Nah, ya. Ini saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba muncul tombol posting SPT seperti PPN nih. Ya. Jadi kemarin tuh ceritanya awal-awal kalau nggak salah hari Senin juga ya. Hari Selasa atau hari Senin? Hari Selasa nggak salah. Ada WP tanya ini kok apa ya bukti potong saya nggak masuk ke SPT nih, padahal sudah saya upload gitu. Yeah. Nah ternyata muncul tombol itu. Oh iya. ini gimana Mas Budi cara mungkin wajib pajak malah teman-teman wajib pajak malah udah tahu ya. Iya, karena yang sehari-hari pekan. Jadi Mas Reza, memang ada perubahan sedikit penambahan tombol submit SPT di konsep SPT masa PPh 21. Jadi memang fungsinya mirip sekali dengan tombol posting SPT yang ada di SPT masa PPN. Jadi fungsinya adalah menarik data terakhir dari yang bupot atau faktur yang ada. Kalau di PPN bupot, kalau di PPN menarik data faktur terakhir, kalau di 21 berarti menarik data bupot terakhir. Jadi wajib pajak kalau sudah melakukan perubahan-perubahan, misalnya penerbitan, kemudian pembuatan sampai statusnya terbit, kalau dirasa sudah selesai, silakan klik tombol posting SPT supaya perubahan-perubahan yang wajib pajak atau kawan pajak lakukan itu ditarik gitu Mas, ditarik. Dan yang muncul di konsep SPT masa PPh 21 adalah data terupdate. Gitu Mas, kurang lebih fungsinya seperti. Kalau menurut saya ini kok memang apa ya, salah satu cara agar memaintain server ya Mas ya. Jadi kalau sebelum ada tombol posting itu kan dia kayak refresh terus ya Mas. Ya, refresh. Nah, dengan ada tombol posting kan ketika wajib pajak tidak mengklik tombol posting itu ya sudah tidak idle gitu. Misalnya nggak ada background service gitu kan. Tidak ada. Jadi ringan kerja server ya. Iya, jadi lebih cepat nanti servernya seperti itu. Dan jangan lupa wajib ini ya di sebelah tombol posting itu kan ada keterangan ya. Nah, itu jangan setelah lupa. Kita posting ya. Pastikan keterangannya adalah tanggal terakhir kita klik posting tersebut. Jadi persis seperti yang ada di SPT konsep SPT masa PPN. Dan ada tulisannya komplit kalau nggak salah. Iya. Jadi kita klik, kita tunggu loading sampai muncul keterangan di sampingnya bahwa aksi tersebut dilakukan terakhir pada saat kita klik tombol posting SPT tersebut. Oke. Itu ya untuk yang update kedua. Ini istilahnya kayak pemanasan kita Mas Budi. Yeah. Nah, kita masuk ke
main course kita nih. Sajian utama ya, sajian utama. Sebenarnya kita mau membahas tentang konsep delta pada SPT massa. Menarik ini ya, konsep delta. Ini sebenarnya apa Mas? Ini saya tayangkan dulu. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini saya geser ke sini. Nah, saya nggak kelihatan di atasnya. Gini aja. Oke. Jadi konsep delta dan konsep replace ini sebenarnya sudah ada di penerapannya di web e-faktur. Yang dulu, legacy ya istilahnya. Laporan PPN legacy dan diterapkan juga di Kortek. Cuma di Kortek ini Mas, jadi yang kita gunakan adalah konsep delta. Oke. Jadi pasti delta ya kalau untuk yang di PPN ya Mas? Ya, yang di SPT masa PPN. Jadi konsep delta itu adalah secara mudahnya itu adalah SPT normal maupun SPT pembetulan itu dianggap sama-sama ada itu Mas. Sama-sama ada. Jadi kalau yang dulu yang di e-faktur, jadi kalau kita normal statusnya apa, kemudian kita lakukan pembetulan, yang normal itu kan kita anggap nggak ada atau secara sistem dianggap tidak ada, yang ada hanyalah SPT pembetulan terakhir. Yang betul adalah SPT pembetulan terakhir. Yang sebelumnya itu dianggap tidak ada. Tidak ada. Itu namanya konsep replace itu ya. Replace itu ya. Jadi yang normal dianggap nggak ada karena sudah ada pembetulannya. Nah, kalau konsep delta, SPT normal maupun SPT pembetulan akan dipertimbangkan berapa atau nominal status lebih bayar, kurang bayar atau nihilnya. Kita besarkan dikit. Tapi nggak kelihatan di situ. Wah, ini nggak kelihatan di sana. Mas Budi kelihatan ya ini ya? Ya, kelihatan. Saya nggak kelihatan, Mas. Saya lihat di sini aja. Oke, jadi seperti yang di layar Mas Nanda, jadi konsep delta itu adalah tidak menggantikan atau SPT pembetulan tidak menghapus ya, istilahnya menghapus apa yang ada di SPT yang dibetulkan atau SPT normalnya. Berbeda dengan konsep replace, berarti menghilangkan SPT normal atau yang dibetulkan. Berarti di SPT delta ini SPT normal atau pembetulan pertama atau kedua ketiga itu dianggap ada. Gitu ya. Tidak yang pembetulan terakhir tidak mengganti SPT yang dibetulkan. Nah, ini itu kan perbedaannya Mas. Nah, konsekuensinya dari konsep delta ini seperti apa Mas? Ya, jadi ada mungkin kawan pajak setelah melakukan pelaporan SPT normal itu lebih bayar, ternyata dibetulkan menjadi nilai lebih bayarnya lebih kecil. Nah, dengan konsep delta nanti di SPT normalnya lebih bayar sekian, kemudian di pembetulannya lebih bayar sekian, menurut perhitungan lebih bayar sekian, tapi nanti pada hasil perhitungan di SPT pembetulannya bisa jadi akan terjadi status kurang bayar. Nah, kurang bayar sehingga kurang bayarnya juga harus disetorkan negara. Nah, mungkin ini kalau kita ungkap dengan kata-kata agak susah Mas ya. Ini kita kasih contoh aja. Kita contoh di sini ada. Nah, ini simulasinya. Oke, simulasi lagi. Misalkan kita ada SPT normal dengan status ini ya, pajak keluaran 500, pajak masukan 800. Sehingga secara hitungan akan terjadi lebih bayar senilai 300. Oke, kemudian dilaporkan SPT-nya dengan status lebih bayar 300. Begini ya. Kemudian ternyata dilakukan pembetulan. Nah, pembetulan kita bahas yang kalau dulu di web e-faktur ya, di web e-faktur kan dia mengakomodir konsep delta maupun konsep replace. Nah, kalau ini yang di gambar paling atas ini web e-faktur menggunakan konsep replace. Kenapa replace? Nah, karena
ini kita asumsikan bahwa kompensasi yang 300 tadi, 300 tadi kan bisa kompensasi atau bisa di pengembalian modulan ya Mas ya. Atau restitusi lah. Restitusi. Nah, kita anggap kompensasinya belum digunakan di masa berikutnya atau pengembaliannya tadi belum dicairkan, belum terbit SKP PKP ya. Wajib pajak dapat menggunakan konsep replace dengan cara menghapus atau memberi nilai nol pada SPT yang dibentukkan atau SPT normalnya. Oh ya, saya ingat dulu itu yang pas di sini SPT kurang bayar yang dibetulkan itu di sini bisa diganti ya. Ya, secara default memang dia akan mengambil nilai 300 tadi Mas, lebih bayarnya plus. Tapi wajib pajak bisa menggunakan konsep replace dengan mengganti nol sepanjang kompensasi atau SKP PKP belum terbit. Dari isi nol, kemudian nanti akan mengambil nilai lebih bayar sesuai pembetulan terakhir. Jadi dia tetap lebih bayar, cuman lebih bayarnya lebih kecil. Gitu ya. Itu untuk yang WP faktur atau konsep replace yang legacy ya. Legacy. Nah, kalau di Kortek dengan status atau informasi SPT normal seperti tadi Mas, LB 300 ya, LB 300. Kemudian ternyata ada mungkin SPT PM-nya berkurang karena sehingga pembetulan penggantian faktur pajak atau apa gitu ya. Sehingga PM-nya turun. Jadi LB-nya juga turun. Yang tadinya 300 menjadi 100 itu Mas. Nah, sehingga di Kortek nanti akan mempertimbangkan SPT normalnya. Di SPT normal 300. Padahal di pembetulannya, perhitungan pembetulannya cuma 100. Sehingga akan dihitung SPT pembetulan ini berstatus kurang bayar 200. Loh Pak, kok jadi 200? Mungkin wajib pajak yang berkata itu. Saya normalnya LB masih lebih bayar LB 100 ya harusnya gitu. Nah, jadi inilah perbedaannya kawan pajak. Jadi apa yang ada di SPT normal itu diperhitungkan dalam arti yang nilai 300 di SPT normal tadi itu kan bisa dikompen atau di pengembalian. Nah, itu tetap dianggap atau istilahnya nanti diterima untuk ditindaklanjuti. Kalau kompensasi nanti akan muncul di SPT masa berikutnya. Kalau diajukan pengembalian berarti nanti akan diproses hingga terbit SKP KPP. Walaupun komen tadi misalnya di komen belum masuk ya, belum dilaporkan di SPT masa berikutnya, atau walaupun SKP KPP-nya belum terbit, tapi tetap akan dihitung istilahnya gitu, diperhitungkan oleh Kortek. Sehingga tadi ada dari SPT normal ada hak wajib pajak 300, kemudian karena seharusnya itu cuma 100 kok dapat hak 300 berarti kan ya mengembalikan 200 gitu ya. Intinya kalau di Kortex ini yang kolom ini tidak dapat diganti. Benar. Nah, itu ya. Nah, kemudian kenapa kok dia kurang bayar 200? Karena 300 ini sudah dianggap digunakan oleh wajib pajak. Ya, gitu ya. Walaupun mungkin kalau kompen belum masuk ke SPT sudah dianggap, tapi sudah dianggap pasti masuk ke SPT berikutnya. SPT berikutnya. Oke. Ini untuk yang LB lebih kecil. Ada lagi nih Mas. Oke. LB lebih besar. Nah, itu lebih besar jadi itu yang tadinya 300 ternyata menjadi 500. Nah, 500 berarti sama seperti kalau di legacy memang itu SPT yang dibetulkan nilainya bisa kita ubah. Nah, kalau di Kortek nggak bisa. Langsung ambil data berapa sih nominal SPT yang dibetulkan, sehingga 500, 300 jadi 200. Nah, kalau yang ini nanti yang ini misal yang SPT normalnya LB 300 dan dia mengajukan pendahuluan gitu ya misalnya. Kemudian pembetulan akhirnya kan Mas ini kan sudah diambil ya. Nah, ini tinggal 200 nih lebih bayarnya. Ini juga bisa di pendahuluan atau kompensasi juga bisa, atau sebaliknya seperti itu ya Mas. Iya, benar. Jadi seperti itu gampangnya ya. Gampangnya seperti itu. Jadi
ada lagi. Nah, ini jadi kurang Ini bayar. malah ini ya. Lebih Ya, besar. awalnya LB ternyata jadi KB ya gitu. Harus menambah. Menambah Jadi lagi. karena LB 300 sudah menjadi hak wajib pajak, nah, ternyata dia harusnya KB 200 tapi mendapat hak 300, jadi ya dia harus mengembalikan sejumlah 500. Berarti ini akhirnya konsekuensinya lagi atas apa namanya menjadi kurang bayar gitu ya. Akhirnya dia bisa terbit denda, Mas ya. Iya, karena menyebabkan pembetulannya ternyata menghasilkan nilai kurang bayar. Menambah kurang bayar pada SPT pembetulan seperti itu ya. Oke. Jadi hati-hati ya kawan pajak untuk untuk SPT PPN ini, karena kesalahan pembuatan faktur pajak, penerbitan faktur pajak itu akan bisa jadi akan menyebabkan nantinya akan kurang bayar gitu ya. Untuk lawan transaksi tentunya karena PM-nya kan berubah seperti itu. PM kita berkurang, atau pembatalan juga seperti itu. Pembatalan faktur pajak akan menyebabkan PPN kurang bayar. Kalau sebelumnya lebih bayar dan lebih bayarnya lebih kecil, itu akan menjadi kurang bayar. Itu bisa jadi akan menimbulkan denda ya. Saya administrasi karena pembetulan yang mengakibatkan adanya kekurangan stok. Oke, itu untuk yang SPT pembetulan jadi kurang bayar. Juga untuk yang nihil juga seperti itu. Jadi memang di legasi dulu nilai lebih bayar SPT yang dibetulkan itu bisa kita istilahnya ganti itu, Mas. Karena waktu itu mungkin kita mengakomodir bahwa kalau misalnya kompen itu belum digunakan, kemudian SKP, PKP belum diterbitkan, kemudian wajib melakukan pembetulan, dia istilahnya kan haknya belum dihitung gitu. Jadi bisa melakukan pembetulan, sehingga yang diambil adalah data dari SPT pembetulannya. Nah, untuk Kortex ini ya itu tadi ya, apabila perhitungan SPT pembetulannya jadi 0 ya karena kita sudah dianggap memiliki menggunakan hak kita yang 300 itu akhirnya ya kita harus mengembalikan 300 karena 300 yang lebih bayar di SPT normal itu sudah kita gunakan di SPT berikutnya atau sudah kita restitusi. Nah, ini bisa dilihat, Mas, kalau misalnya ada di normalnya tadi yang 300 ya, nanti harusnya di dashboard kompensasi itu akan muncul 300. Nah, itu jadi memang udah ada di dashboard kompensasi sehingga itu sudah dicatat sebagai hak dari wajib pajak. Itu dia ya. Nah, oke. Baik, untuk itu kan kita berbicara dengan konsep delta ya, Mas ya. Kalau yang ini, nah menu kita selanjutnya, main course kita selanjutnya, main kedua ya, itu tadi kan kita bicara dengan konsep delta. Nah, ada yang baru sebenarnya, ya nggak baru-baru amat, dulu mungkin belum pernah kita bahas ya, tentang tombol ganti SPT sebelumnya. Di SPT masa PPN. Ya, Mas. Ya, Mas. Jadi ada centangan baru kan, di bagian induk SPT PPN. Nah, ini hanya bisa aktif atau bisa dicentang, Mas. Ini khusus untuk yang SPT normal LB dengan pilihan pemeriksaan, Mas. Oke, dicatat ya kawan pajak, ini hanya akan muncul ketika SPT normal lebih bayarnya kawan pajak centang pemeriksaan atau restitusi dengan pemeriksaan gitu ya. Oke, selanjutnya Mas Budi. Jadi tombol ini atau centangan ini akan menerapkan konsep replace kawan pajak. Jadi
LB misalnya masih di ini contohnya di SPT normalnya 500 masukkan 800 jadi lebih bayar 300 kemudian wajib memilih pengembalian dengan pemeriksaan. Nah, kemudian wajib pajak ingin melakukan pembetulan dengan data 300-800 sehingga lebih bayarnya bertambah. Nah, ini nanti akan aktif centang dari ganti SPT. Jadi centang ganti SPT ini ada Mas, cuma tidak selalu bisa kita pilih. Nah, jadi kalau kita nggak memilih restitusi dengan pemeriksaan, tombol itu ada tapi kita nggak bisa ngeklik kayak nggak aktif gitu. Nah, ini baru aktif kalau SPT normalnya dilakukan restitusi dengan pemeriksaan baru bisa kita centang. Ini kalau nggak kita centang ya. Ini konsepnya kalau nggak kita centang ya? Ya, ini baru perhitungannya Mas. Nah, perhitungannya. Nah, tombol centangan tadi itu akan mempunyai dua efek Mas. Nah, kalau misalnya lanjut Mas nih. Nah, ini kan ada tombol ganti SPT sebelumnya sebenarnya kata panjangnya ganti SPT sebelumnya. Kalau kita centang ganti SPT sebelumnya itu artinya kita menerapkan konsep replace pada SPT normalnya Mas. Jadi SPT normalnya dianggap nggak ada dan perhitungan dari perhitungannya menjadi tadi kan pembetulannya secara perhitungan 500 ya 500 kemudian SPT yang dibetulkan itu dianggap 0 karena nggak ada. Kemudian hasil akhirnya adalah hasil akhir dari nilai SPT kurang lebih bayar pada SPT yang pada SPT pembetulan adalah 500. Tapi kalau kita nggak centang Mas, nggak centang ganti SPT itu, nanti SPT normalnya itu dianggap masih ada gitu. 300 kan tadi. Dan ini restitusi ya? Restitusi akan tetap berjalan? Tetap berjalan. Oke. Restitusi tetap berjalan, kemudian ini berdiri sendiri nih. Ini terserah mau di restitusi juga boleh atau di pendahuluan atau di kompensasi. Ya. Jadi yang di atas atau kalau tidak mencetang ganti SPT maka akan menerapkan konsep delta. Ini akan terus berjalan nih kawan pajak ya. Jadi kalau kawan pajak SPT normalnya itu klik restitusi ya, ini akan tetap berjalan nih pemeriksaannya ya. Nah, pemeriksaan tetap berjalan, kemudian yang ini juga berdiri sendiri gitu ya Mas Budi. Nah, kalau ganti SPT itu nanti terserah nih yang normal ini dianggap tidak ada ya. Yang normal dianggap tidak ada. Nah, yang pembetulan ini tinggal wajib pajak nanti milihnya apa gitu Mas Budi ya, milih restitusi lagi atau milih pendahuluan atau kompensasi. Seperti itu. Oke. Jelas ya kan pajak ya. Oke, jadi ganti SPT adalah mereplace SPT yang sebelumnya ada. Ya. Oke. Udah selesai Mas Budi. Iya, jadi emang update ini jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi sangat jadi perlu untuk diketahui. Mungkin ini ya saya sampaikan juga ya yang kondisi ganti SPT sebelumnya ini ya. Kondisi tombol ganti SPT sebelumnya ini akan dapat digunakan jika yang pertama SPT pembetulan itu menjadi bernilai LB lebih kecil ya, ya. Kemudian yang kedua SPT pembetulan menjadi bernilai kurang bayar itu ya. Dan yang ketiga SPT pembetulan menjadi bernilai nihil. Nah, apa yang tidak dapat ganti SPT ini tidak muncul, yaitu ketika SPT pembetulan ini bernilai lebih bayar lebih besar, itu tidak akan muncul. Oh ya berarti ini tadi dia muncul ya. Jadi ini ilustrasi saja ya kawan-kawan. Jadi untuk penerapannya memang sesuai yang disampaikan oleh Mas Nanda tadi. Mungkin untuk yang LB lebih kecil nggak muncul ya. Ini saya buat untuk penyederhanaan analogi ya. Seperti analogi. Seperti itu. Cuman untuk prakteknya nanti ketika LB lebih kecil,
LB-nya lebih besar seperti yang kita Contohnya, lihat di sini, ini ganti SPT tidak akan muncul, tidak akan ya. terjadi centrang seperti itu ya. Berarti kalau pembetulannya misalnya PM menjadi lebih kecil ya Mas ya. Ya. Tapi tetap lebih bayar. Namun lebih kecil. Itu akan muncul. Bisa dicentang. Gitu. Itu kawan pajak koreksi dari Mas Nanda terkait nilainya. Jadi yang bisa atau mengaktifkan centrangan ganti SPT adalah LB pembetulan yang nilainya jadi lebih kecil. Lebih kecil kurang bayar atau kurang bayar. Pokoknya lebih kecil lah ya pokoknya. Ya, kalau besar lebih bisa. Oke. Nah, ini apa lagi Mas Budi? Ini kayaknya nggak ada di slide ya. Ya ini contoh sama contohnya yang tadi. Oke. Baik. Untuk podcast kali ini sebenarnya hanya itu yang kita bisa update ya. Ya semoga bisa menjadi apa ya catatan untuk kawan pajak. Yang tadi kita ada yang pertama update Cortex tentang batas waktu upload SPT yang sebelumnya tanggal 15 menjadi tanggal 20. Kemudian yang kedua update-nya adalah posting SPT. Tombol posting SPT ini muncul di SPT masa pasal 21. Ini untuk preview ya kawan pajak. Jadi untuk menarik data-data bukti potong yang sudah kawan pajak terbitkan tapi belum muncul di SPT. Bentar Mas. Tapi ini belum ada di SPT unifikasi ya? Belum ada. Nah, semoga kawan pajak ini semoga dalam waktu dekat akan ada tombol yang sama. Mungkin cara bertahap ya Mas. Karena kita tahu sendiri ketika ada tombol SPT ini menyebabkan sesuatu yang ya begitulah. Ya pasti begitu ya karena apa ya istilahnya ya karena apa ya maksudnya memang ada perubahan sistem gitu ya. Akhirnya ya kita menyesuaikan lah sehari 2 hari seperti itu. Semoga dalam waktu dekat ada ya Mas ya tombol posting yang nantinya akan lebih mempercepat apa ya Mas sistem Cortex ini ya karena servernya lebih enteng nanti. Lebih enteng nanti waktu diklik aja. Nah itu yang update Cortex. Kemudian kita bahas tentang main course kita yaitu konsep delta pada SPT masa PPN. SPT delta itu adalah ketika kita melakukan pembetulan itu SPT yang dibetulkan itu tetap dianggap ada. Ya. Jadi hati-hati untuk pembuatan SPT, pembuatan faktur pajak perlu dicatat ini ya agar wajib pajak, kawan pajak hati-hati dalam menerbitkan faktur pajak dan pembetulan SPT masa PPN. Kemudian yang ketiga tentang tombol ganti SPT sebelumnya pada induk SPT masa PPN. Nah, itu ketika akan muncul ketika SPT normalnya itu kawan pajak pilih restitusi pemeriksaan. Kemudian syarat yang kedua itu pembetulannya harus lebih kecil. LB-nya harus lebih kecil. Sampai kurang bayar boleh. Lebih kecil, nihil atau kurang bayar. Ketika itu akan muncul ya dapat dicentang bisa dicentang. Nah, tapi kalau selain itu muncul tapi lebih besar tidak dapat dicentang. Nah, kedua syarat itu harus terpenuhi ya. Pemeriksaan dan statusnya perhitungannya jadi KB LB-nya lebih kecil atau nihil. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat Mas Budi. Mungkin ada pesan-pesan yang lain? Oke, jadi mengulang yang apa yang disampaikan Mas Nanda. Jadi jatuh tempo upload faktur tanggal 20, kemudian adanya tombol posting SPT dan semoga juga akan menyusul di SPT unifikasi sehingga kawan pajak tinggal klik nanti akan menarik data bupot unifikasinya lebih gampang. Dan kemudian tentang konsep delta dan replace pada SPT masa PPN. Jadi untuk delta itu berarti nilai di SPT normalnya tetap ada atau tetap diperhitungkan, tidak seperti konsep replace. Jadi
Replace berarti SPT normalnya dianggap nggak ada, hanya menggunakan data yang ada di SPT kebetulan terakhir. Dan terakhir tentang centangan yang ada di konsep SPT, yang SPT normalnya ini bernilai LB dan dimintakan pengembalian melalui pemeriksaan. Dan nilai LB-nya tadi lebih kecil, kurang bayar atau nihil. Oke. Itu saja Mas Budi. Oke. Baik, kawan pajak, sekian podcast pada hari ini. Kita cukupkan. Semoga podcast pada hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kawan pajak. Semoga nantinya aplikasi Cortex ini bisa lebih baik. Amin. Bisa lebih dewasa gitu ya. Oke. Semoga kawan pajak tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan terima kasih. Selamat sore.